私は人のコピーができやん。コピーには2種類あって、自分なら何回でも埋める。でも新平動かん。この音は争った形跡があるな。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Shinpei menginterogasi bayangan Mio yang telah diretas Ushio, di mana Haine melahirkan bayangan Mio untuk mencari bayangan Ushio, yang dikarenakan bayangan Ushio adalah pengkhianat. Lalu bayangan Ushio menanyakan kepada bayangan Mio, apakah ia bisa menyalin manusia seperti dirinya. Bayangan Mio pun menjelaskan bahwa menyalin terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu menyalin tubuh sesuai originalnya. Dan yang kedua yaitu melahirkan bayangan baru. Anak bayangan seperti bayangan Mio hanya bisa melahirkan bayangan satu kali, di mana Haine bisa melahirkan banyak bayangan. Namun Haine sudah tak bisa melakukannya, yang dikarenakan ia sudah melemah. Lalu bayangan yang lahir dari anak bayangan tak memiliki kemampuan untuk melahirkan, di mana setiap bayangan bisa berubah wujud berkali-kali. Namun jika dalam 1 minggu originalnya tidak mati, maka bayangan itu akan menjadi lumpur dan mati. Dan bayangan Mio juga mengatakan bahwa umurnya hanya tinggal 6 hari lagi. Shinpei yang tak terlalu mengerti tujuan Haine sebenarnya pun beranggapan bahwa ayah Uso yang bernama Hishigata tahu tujuan Haine yang sebenarnya, dan memutuskan untuk pergi ke klinik Hishigata. Lalu Shinpei pun menyuruh bayangan Mio untuk menjaga Mio, di mana bayangan Mio menanyakan apakah Shinpei takut dengannya, yang dikarenakan sedari tadi Shinpei selalu menjaga jarak dengan bayangan Mio. Shinpei pun menjawab bohong jika ia tak takut kepada bayangan Mio, yang dikarenakan bayangan Mio telah mencoba membunuh Shinpei berkali-kali. Namun bayangan Mio mengatakan bahwa itu hanya di dunia sebelumnya, dan di dunia yang sekarang ia belum pernah membunuh seseorang. Lalu mereka pun pergi menuju ke tempat klinik Hishigata. Setelah sampai di sana, mereka pun terkejut, di mana semua barang-barang yang ada di klinik itu menghilang. Hizuru pun beranggapan bahwa mereka tahu apa yang disembunyikan, namun mereka tak tahu ada di mana. Lalu tak lama berselang, Ushio merasakan aura bayangan, di mana ada suara yang membuat lift di klinik itu tak berfungsi. Ditambah lagi Hizuru menemukan sebuah lubang bekas peluru, seperti telah terjadi perselisihan. Lalu Shinpei pun menanyakan kepada Tokiko apakah di bawah ada ruangan, di mana Tokiko menjawab bahwa di bawah hanya ada ruang jenazah, dan di sana hanya ada jenazah Ushio yang asli. Lalu mereka pun pergi menuju ke bawah, di mana suara yang membuat lift tak berfungsi ternyata adalah kursi roda milik Ibuso. Tak lama berselang, Ushio merasakan ada bayangan di belakangnya, di mana bayangan itu langsung masuk ke dalam ruangan. Mereka semua yang melihat itu pun langsung bersiap-siap. Namun setelah Ushio menghancurkan pintunya, di sana hanyalah ruangan kosong. Lalu Tokiko masuk untuk membuka pintu rahasia, di mana setelah masuk ke ruangan itu, Tokiko mengatakan bahwa mayat Ushio telah hilang. Shinpei yang mengetahui itu pun merasa kesal, dan langsung ditawari Ushio untuk mengulangi waktu. Namun Shinpei menolaknya, dan ingin melanjutkan untuk mencari orang tua So. Lalu Ryonosuke yang merasakan aura bayangan di lorong pun menanyakan kepada Tokiko, di mana lorong itu adalah jalan untuk menuju ke gua Hiruko. Dan lorong itu juga adalah jalan keluarga Hishigata untuk memberi makan Haine. Lalu mereka pun masuk ke dalam lorong itu, di mana setelah sampai di ujung mereka langsung terkejut setelah melihat Ibuso mencoba membunuh Hishigata. Shinpei yang ingin menembak Ibuso pun langsung dihentikan oleh So. Namun Ushio langsung menghampiri Ibuso dan memutus koneksinya dengan Haine. Setelah lepas dari cekekan Ibuso, Tokiko mengatakan bahwa Hishigata tak bernapas,
dan langsung melakukan pertolongan kepada Hishigata. So yang melihat itu pun meminta Tokiko untuk bergantian dan mengatakan tak akan membiarkan ayahnya mati sebelum menjelaskan apapun. Lalu setelah Hishigata sadar, ia langsung diancam So. Di mana Hishigata mengatakan bahwa gara-gara mereka Haine mengira ia akan membocorkan rahasianya dan langsung menyuruh Tokiko untuk membunuh mereka semua agar Haine bisa mempercayainya lagi. Namun Tokiko menolaknya dan memberitahu bahwa mereka tak berniat untuk menepati janjinya. Hishigata yang mendengar itu pun merasa kecewa kepada Tokiko. Ia pun lalu merebut pistol So dan langsung menembak Tokiko. Lalu saat Hishigata ingin menembak Ushio, Tokiko langsung menghentikannya. Yang ternyata Tokiko adalah bayangan Mio yang telah menyalin tubuh Tokiko. So pun langsung menghajar ayahnya yang telah berani menembak Tokiko dan langsung menyuruh bayangan Mio untuk menyalin Hishigata. Namun Hishigata tak bisa disalin, di mana ia sudah pernah disalin oleh bayangan. Lalu tak lama berselang Negoro muncul dengan membawa jasad Ushio dan mengatakan tujuan utamanya telah tercapai. Ia juga menyampaikan pesan Shide kepada Hishigata, di mana Shide mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh keluarga Hishigata dan mengucapkan selamat tinggal. Ushio yang mendengar itu pun ingin mengejar Negoro, namun ia langsung dihentikan oleh Shinpei, di mana Ushio yang merasa kesal langsung ditenangkan oleh bayangan Mio, yang dikarenakan Shinpei lebih merasa kesal dibanding dirinya. Lalu Shinpei pun menanyakan kepada Hishigata, apakah masih ingin tutup mulut setelah mendengar pesan dari Shide. Hishigata pun menyuruh Shinpei untuk memanggil Tokiko. Setelah mereka berkumpul, Ushio membagikan ingatannya kepada ibu dan ayah So, di mana ibu So selama ini tidak tahu bahwa dirinya adalah bayangan. Lalu Hishigata menanyakan apakah tidak masalah jika sampai membunuh Haine, di mana jika Haine terbunuh maka semua bayangan akan mati, dan itu termasuk Ushio. Shinpei yang mendengar itu pun sempat ragu untuk melakukannya. Namun setelah Ushio mengatakan bahwa dirinya hanya beruntung masih diberi kesempatan hidup sampai sekarang pun membuat Shinpei yakin kembali dan langsung menanyakan kepada Hishigata apa yang Haine inginkan setelah bangkit. Di mana Hishigata menjawab bahwa Haine hanya ingin pulang ke laut yang sangat dalam. Dan di sanalah kampung halaman Haine, di mana tempat itu tak bisa dijangkau oleh makhluk di dunia dan hanya bayanganlah yang bisa tinggal di sana. Di mana Haine hanya ingin pulang dengan semua bayangan yang telah dia pilih, asal ia bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Dan Hishigata melakukan itu semua karena ia ingin membawa keluarganya pergi bersama Haine. Namun ia langsung disadarkan oleh istrinya dan menyuruhnya untuk mengakhiri semua. Lalu Hishigata memberitahu catatan medis yang dirahasiakannya dari Tokiko, di mana catatan itu ada daftar nama-nama manusia yang akan menjadi makanan Haine. Dan salah satu nama-nama itu adalah kedua orang tua Shinpei. Shinpei yang mengetahui orang tuanya meninggal karena kecelakaan kapal yang tenggelam pun diberitahu Hishigata, di mana orang tua Shinpei menemukan gua Hiruko dan ingin mempublikasikannya. Disitulah alasan orang tua Shinpei dibunuh. Dan kematiannya ditutup-tutupi seakan-akan itu adalah kecelakaan. Shide yang membunuh mereka pun menyuruh Hishigata untuk menukar jasadnya dan memberikan jasad kedua orang tua Shinpei kepada Haine. Lalu Shinpei pun menanyakan kepada Hishigata tentang identitas Shide yang sebenarnya. Hishigata pun memberikan sebuah foto dan mengatakan bahwa dia adalah pengawal sekaligus anak pertama Haine yang bernama Hishigata Shidehiko. Dialah pendiri klinik Hishigata yang pertama. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.